Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 105. Kitab yang kita baca adalah Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ringkasan kitab Zadil Ma'ad karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudi syukri. Pasal berikut adalah petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sujud syukur. Untuk melakukan sujud syukur. Qala al-Imam Ibnul Qayyim wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam wa hadyi ashabihi sujudus syukri, termasuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diteladankan oleh para sahabatnya adalah melakukan sujud syukur inda tajaddudi ni'matin tasurru, ketika memperoleh suatu nikmat yang sangat menggembirakan, awin difa'i nikmatin, atau terhindar dari suatu musibah. Disyariatkan dan dianjurkan untuk sujud syukur. Para ulama mengatakan hukumnya sunnah mustahabbah, tidak sampai dikatakan wajib. Ya. Misalkan udah selesai baca Al-Quran khatam, atau mungkin nambah hafalan 1 juz 2 juz, atau menyelesaikan kitab, atau dapat rezeki yang banyak, anaknya lahir selamat, istrinya hamil, orang tuanya sembuh, ya. Pokoknya semua hal yang bagi kita adalah nikmat, ya. Di situ dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Awin difa'i nikmatin, atau terhindar dari musibah, jatuh selamat, ya. Kemudian ada penipuan, selamat. Ada banjir, selamat. Ada longsor, selamat, ya. Kemudian terhindar dari kecelakaan di jalan, selamat, alhamdulillah. Kemudian melakukan sujud syukur langsung, ya, di tempat. Baik. Sujud hanya 1 kali, ya. Para ulama berbeda-beda pendapat dalam hal ini, tapi secara umum, ya, bertakbir Allahu Akbar, kemudian membaca doa seperti doa ketika di dalam salat, yaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Qala kama fil musnadi an Abi Bakrata, sebagaimana tersebut di dalam kitab Al-Musnad dari sahabat Abu Bakrah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu kharra lillahi sajidan syukran lillahi ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar suatu kabar yang menggembirakan, itu langsung sujud sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sajada Ka'ab ibnu Malik lamma ja'athul busyra bi taubatillahi alaihi. Dzakarahul Bukhari. Sahabat Ka'ab bin Malik melakukan sujud syukur ketika turun kabar gembira yang berisi taubat Allah berikan untuknya. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga sujud syukur ketika mendengar Musailamah Al-Kadzdzab terbunuh. Ya, dapat dibunuh, mati. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq kemudian sujud syukur, ya. Kemudian yang namanya berita gembira itu kan relatif, ya. Relatif itu antara 1 dengan 2 orang berbeda-beda. Mungkin bagi si A itu biasa, namun bagi si B itu sudah sangat luar biasa. Ya, sudah sangat luar biasa. Misalkan rezeki, ya kan? Bagi seseorang mungkin uang 500.000, 700.000 sudah biasa. Tapi orang yang jangankan 500.000, 200, 300.000 aja sudah sangat membahagiakan, ya. Jadi si A dia tidak sujud syukur, si B kemudian sujud syukur, tidak ada masalah, ya, karena sekali lagi itu
relatif, satu dan yang lain tentu berbeda. Baik, yang jelas ada syariat untuk melakukan sujud syukur ya. Kemudian di sana tidak disyaratkan suci, tidak disyaratkan harus menghadap kiblat ya. Yang penting tempatnya bersih, tempatnya kita yakini tidak ada najis. Dari situlah kita bisa melakukan sujud syukur ya, tanpa mengangkat tangan. Jadi dengar iya langsung. Kalau mau ke arah kiblat boleh. Kalau misalkan bingung arah kiblatnya mana, ya sudah, yang penting langsung sujud aja langsung. Wah, kiblatnya yang dia misalnya. Kalau mau dicari juga silahkan untuk dipastikan. Tapi yang jelas menghadap kiblat itu bukan syarat. Bersuci pun bukan syarat. Jadi tidak harus cari air wudu dulu, wudu kemudian sujud syukur, enggak. Saat itu juga langsung turun sujud syukur. Yang dibaca doa sujud seperti sujud kita di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudil Quran. Berikut ini adalah pasal yang menjelaskan petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sujud ketika membaca beberapa ayat di dalam Al-Quran. Juga biasa disebut dengan sujud tilawah. Ada sujud tilawah, ada sujud Al-Quran. Tayyib. Ini dikerjakan di dalam sholat maupun di luar sholat ya. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya ketika seorang imam membaca ayat-ayat yang di situ dianjurkan untuk sujud. Maka dia otomatis langsung turun. Ya, ada yang bilang pakai takbir, ada yang bilang tanpa takbir, itu fikih. Silahkan. Ya. Kemudian ketika naik, ada yang mengatakan bertakbir, ada yang mengatakan tidak perlu bertakbir, itu juga fikih. Ada yang memahaminya secara umum, sebagaimana gerakan-gerakan di dalam sholat secara umum. Ada yang mengatakan ya karena tidak ada satu dalil pun yang secara spesifik sahih menjelaskan beliau bertakbir, tidak ada masalah. Itu termasuk yang kita harus berlapang dada untuk menerima perbedaan pendapat. Qala rahimahullah, kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bi sajdatin kabbara wa sajada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati ayat yang dianjurkan untuk sujud di sana, beliau bertakbir lalu sujud. Wa rubbama qala fi sujudih, kadang-kadang yang beliau baca di dalam sujud itu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Di antara yang beliau baca ketika sujud tilawah atau sujud Al-Quran adalah sajada wajhi, wajahku bersujud, lilladzi khalaqahu, kepada zat yang menciptakan, wa sawwarahu, dan membentuknya, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang memfungsikan pendengaran dan penglihatannya, bihaulihi wa quwwatihi, dengan kemampuan dan kekuatannya. Wa rubbama qala, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa terkadang Nabi Muhammad yang dibaca adalah Allahumma qut anni biha wizran, ya Allah hapuskanlah untukku dengan hal itu dosa-dosaku. Waktub li biha ajran, catatkan untukku pahala. Waj'alha li indaka zuhran, jadikanlah sebagai suatu hal yang berharga dan tersimpan di tempatmu. Wa taqabbalha minni, dan terimalah itu dariku. Kama taqabbalta min abdika Daud, sebagaimana telah engkau terima hal itu dari hambamu yaitu Daud alaihi salam. Dzakarahuma ahlus sunan. Tapi kalaupun dia membaca seperti doa ketika sujud dalam sholat juga boleh. Enggak boleh subhana rabbiyal a'la. Jadi dalam sujud tilawah boleh kita membaca doa sama dengan doa ketika kita sujud sholat ya. Jadi ini termasuk khilaf yang sifatnya tanawwu', perbedaan yang dikarenakan adanya beberapa dalil yang sama-sama sahih. Maka manapun yang diamalkan silahkan. Kenapa? Karena dasar hukumnya yaitu hadis yang terkait itu adalah sahih adanya. Qala wa lam yunqal anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru liraf'i min hadha sujud. Tidak ada satupun riwayat yang secara spesifik menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika bangkit dari sujud. Kalau
turun untuk sujud ada riwayatnya. Untuk berdiri dari sujud, ya, entah itu melanjutkan salat atau kembali duduk karena dia di luar salat sedang membaca Al-Quran, itu tidak diriwayatkan beliau mengucapkan takbir. Baik. Wala nuqila anhu fihi tasyahhudun wala salamun albattata. Dan tidak ada satupun riwayat yang menukilkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sujud tilawah atau sujud Al-Quran itu membaca tasyahud atau menggunakan salam, tanpa tasyahud, tanpa salam. Sujud langsung aja, ya kan? Sujud. Ya. Misalkan surat An-Najm, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, di sini ada beberapa nanti disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di mana saja, ya. Wasjudu lillahi wa'budu, itu surat An-Najm, ya, kemudian langsung sujud, sudah sujud baca subhana rabbiyal a'la, atau apa namanya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, juga boleh. Allahumma htut biha anni wizran waktub li biha ajran waj'alha li indaka zukhran wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Daud, itu juga boleh. Sudah baca doa itu kembali duduk, ya. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan saat kembali duduk karena dia membaca Al-Quran di luar salat, atau dia berdiri kembali karena dia sedang salat, itu tanpa takbir. Wallahu a'lam bishawab. Terus makmum bagaimana kalau punya pendapat tanpa takbir? Ya, nanti makmum akan mendengar juga aba-aba yang berikutnya. Kalau dia langsung ruku, Allahu Akbar, berarti imam tentunya berusaha untuk memberikan waktu atau nafas ketika ruku lebih panjang dari sebelumnya, karena si makmum baru mendengar aba-aba Allahu Akbar, oh berarti ruku. Tapi kalau misalkan mau melanjutkan bacaan juga boleh. Kalau sujud tilawah itu di akhir surat, berarti bisa ditambahkan dengan satu surat pendek. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimallahu ta'ala wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sajada fi alif lam mim tanzil. Ada riwayat yang sahih menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah atau sujud Al-Qur'an satu dalam surat Alif Lam Mim Tanzil, ya, surat As-Sajdah, wa fi Sad dalam surat Sad, wa fi An-Najmi dalam surat An-Najm, wa idzas samaa'un syaqqat, demikian juga dalam surat idzas samaa'un syaqqat, wa fi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga surat Al-Alaq, yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nanti di pertengahan surat di situ ada tanda sujud, ya, di sana ada tanda sujud. Qala wa dzakara Abu Dawud an Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdatan. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Amr ibn al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan Al-Qur'an kepada beliau dan menjelaskan 15 tempat. 15 tempat di dalam Al-Qur'an, di situ kita sujud. Minha thalathun fil mufassal wa fi suratil haji sajdatani. Ada 3 dalam surat Al-Mufassal, kemudian juga dalam surat Al-Hajj ada 2. Ini artinya beberapa rincian dari 15 tempat tersebut yang kemudian oleh percetakan Al-Quran, kemudian tiap-tiap Al-Quran sudah dikasih tanda. Kemudian di bagian belakang biasanya diberikan keterangan di mana saja kita melakukan sujud tilawah atau sujud Al-Quran. Yang jelas kesempatan yang semacam ini tentunya jangan diabaikan begitu saja. Jangan karena alasan ini sunnah kemudian tidak diamalkan. Kenapa? Karena setiap kali orang sujud, ya kan? Setiap kali orang sujud itu berarti kan derajatnya ditinggikan 1 derajat, ya kan? Setiap kali seorang hamba itu melakukan sujud, semakin bertambah cintanya Allah kepada hamba. Apalagi ya bagi mereka yang betul-betul bercita-cita untuk bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dianjurkan oleh Nabi untuk banyak-banyak sujud. Jadi kalau ada kesempatan sujud, ya jangan sampai tidak sujud. Demikian juga setan akan merasa jengkel. Dalam hadis riwayat Muslim kan disebutkan seperti itu.
Ketika seorang hamba itu sujud, setan menyingkir dan jengkel. Setan menyingkir, pergi, kemudian marah. Kata setan, saya diperintahkan sujud nggak mau, anaknya Adam diperintahkan sujud mau. Yang dimaksud diperintahkan sujud nggak mau adalah sujudnya iblis kepada ayah kita Nabi Adam alaihis salam. Jadi kalau ada kesempatan sujud, sujudlah. Ya, ada kesempatan sujudlah. Terus kalau kita ingin praktek di masyarakat, ya karena kita juga harus selalu berbicara tentang cara prakteknya bagaimana. Setiap ilmu yang kita pelajari, pengetahuan yang kita dapatkan, kemudian ingin kita amalkan, maka sebagaimana kita yang mendapatkannya melalui proses belajar, maka untuk menyampaikan kepada orang lain pun kita harus yakini ada proses belajar, jangan ujuk-ujuk, ya kan? Sudah punya rencana dari rumah, nanti kalau jadi imam akan sujud tilawah, tapi masyarakat atau jamaah tidak diberitahu, bingunglah mereka. Nanti ada yang subhanallah, ada yang bilang, ya kan, tepuk-tepuk misalkan, ya bingung mereka. Ini kok tiba-tiba sujud, kok nggak pakai ruku, ya kan? Nggak pakai ruku langsung sujud, tapi sujud tuh kok berdiri lagi, subhanallah lagi. Jadi kalau mau praktek ya semuanya lah, semua ilmu yang kita pelajari kalau ingin dipraktekkan, tolonglah sabar untuk menyampaikan ya dan menjelaskan kepada masyarakat, karena itu penting sekali. Kalau memang tidak mampu ya berarti jangan diamalkan dulu, amalkan dulu secara sendiri. Tapi kalau mau dipraktekkan secara umum ya disampaikan dulu, mohon maaf ya, nanti apalagi ingin mengenalkan, paling tidak menyampaikan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin secara umum bahwa ada loh sunnahnya, ada loh ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mau diniatkan, dihidupkan, pahalanya banyak itu. Pahalanya banyak. Sudah mengamalkan sunnah Nabi, juga mengenalkan dan mengajarkan sunnah Nabi kepada kaum muslimin. Itu pahalanya banyak. Tapi sekali lagi perlu edukasi. Jangan membuat kaget, jangan bikin terkejut, jangan sampai kemudian orang salah paham ajaran apa meneh iki. Ya. Apa? Ajaran baru. Ini ajaran apa lagi sih ini? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fil jum'ati wa khasaisihi wa dzikri khasaisi yaumiha. Pasal yang ke-18, penjelasan tentang hari Jumat dan beberapa kekhususan hari Jumat. Qala rahimahullah fi sahihi Muslim an Abi Hurairah wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Muslim Ibnu Al-Hajjaj Abul Husain Abi Hurairah Abdurrahman Ibnu Sakhr Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Hari Jumat tidak Allah berikan untuk umat sebelum kita. Fakana lil yahudi yaumus sabti. Kaum Yahudi mereka punya hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahadi. Orang-orang Nasara mereka memuliakan dan menghormati hari Ahad. Hari Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi, hari Ahad adalah hari sucinya kaum Nasara. Faja'a Allahu bina fahadana liyaumil jum'ati. Maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan umat Islam, kemudian memberikan petunjuk untuk kita hari Jumat. Faja'alal jum'ata was-sabta wal ahada. Sehingga secara berturut-turut adalah hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Walidzalika hum taba'un lana yaumal qiyamati. Oleh karena itu mereka kaum Yahudi, kaum Nasrani dan kaum-kaum yang lain pada hari kiamat nanti itu akan mengikuti kita dari belakang. Maksudnya, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamati. Maksudnya kita datangnya belakangan di dunia, namun besok pada hari kiamat kita yang akan didahulukan untuk dihisab, didahulukan untuk dimasukkan ke dalam surga. Al-maqdi lahum qablal khalaiq. Kita sebagai umat Islam itu akan diputuskan terlebih dahulu sebelum semua makhluk besok pada hari kiamat. Baik. Itu diantara kekhususan hari Jumat.
Qala wa fi Jami' Tirmidzi, di dalam Jami' At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, min hadithi Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati. Boleh dibaca jum'ah, boleh dibaca jumu'ah, mimnya di dhammah, mimnya di sukun boleh. Sebaik-baik hari matahari terbit di sana adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Nabi Adam dicipta. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, hari kiamat tidak akan bangkit kecuali pada hari Jumat. Qala rahimallahu wa rawa Malikun, Malik ibnu Anas Abu Abdullah fil Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta, an Abi Hurairah marfu'a, dari sahabat Abu Hurairah marfu'an. Marfu'an itu disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fiha sa'atun, pada hari Jumat itu ada satu waktu yang berlaku sesaat, tidak lama-lama, sebentar sekali. La yusadifuha abdun muslim, tidaklah seorang hamba yang muslim tepat pada waktu yang sesaat itu. Wa huwa yusalli, dia salat, yas'alullaha fiha syai'an, kemudian dia minta di sana sesuatu kepada Allah azza wajalla, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan dan memberikan apa yang dia minta. Yang dimaksud di sini yusalli bisa salat apa yang kita ketahui, salat sunnah, salat apapun itu, atau yang dimaksud yusalli di sini adalah berdoa. Ya. Jadi pada hari Jumat itu ada waktu dan durasinya sebentar sekali. Kita nggak tahu waktu itu kapan, ya, entah pagi, siang, sore, ya. Walaupun kemudian banyak ulama kemudian mengerucutkan, artinya waktu yang dimaksud itu antara asar dengan maghrib pada hari Jumat. Ada waktu yang mustajab di sana. Ya. Ada juga yang berpendapat seperti itu, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, ketika imam naik mimbar, ketika azan dikumandangkan, kita nggak tahu secara pasti. Itu adalah keterangan-keterangan yang memang kita dapatkan juga di dalam riwayat-riwayat. Nah, tapi sekali lagi, ya itulah kemungkinan-kemungkinan yang ditemukan. Kalau mereka yang punya semangat tentu akan berusaha agar pada hari Jumat banyak-banyak berdoa, pagi ya berdoa, siang yang berdoa, sore ya berdoa, itu. Karena memang disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla supaya umat Islam punya semangat untuk berdoa. Qala rahimallahu taala faslun fi mabda'il jum'ati. Pasal berikut menjelaskan kapan pertama kali salat Jumat itu dilakukan. Qala Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Qala kuntu qa'ida abi hina kuffa basaruhu. Saya selalu menuntun ayahku ketika di usia tua beliau mengalami gangguan penglihatan atau buta. Ka'ab bin Malik, sahabat yang kita kenal dalam hadis yang panjang, yang tidak ikut dalam perang apa? Dalam perang Badar, dalam perang Tabuk, ya, bersama 3 sahabat yang lainnya, ya, mereka bertiga, wa ala thalatha, ya, mereka bertiga tidak ikut perang Badar, ikutan Mas Bayu akhirnya. Pengaruh lah jenengan Mas Bayu dalam perang Tabuk, ya, dalam perang Tabuk, kemudian prosesnya panjang, ya. Kapan terakhir kita baca tentang Ka'ab bin Malik? Masih soal kapan? Baru saja dalam cerita tentang sujud syukur. Berarti perhatian, Masya Allah, jazakallah khair. Nah, sahabat Ka'ab bin Malik ketika lanjut usia buta. Jadi kalau sholat dituntun sama anaknya, namanya Abdurrahman. Kuntu qa'ida abi hina kuffa basaruhu. Ketika ayahku buta, di waktu di usia yang sudah lanjut, saya yang kemana-mana menuntunnya. Fa idza kharajtu bihi ila al-jum'ati fa sami'a al-adzana biha istaghfara li Abi Umamah As'ad bin Zurarah.
Kalau saya tuntun beliau untuk sholat Jumat, mendengar azan Jumat dikumandangkan, itu beliau beristighfar untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah, sahabat Nabi, kaum Ansor, namanya As'ad bin Zurarah. Itu yang pertama kali menerima kaum muslimin, memberikan tempat untuk mereka hijrah, terutama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, tiap kali mendengar azan Jumat, pasti memohonkan ampunan untuk As'ad bin Zurarah. Famakatha hinan ala dzalika minhu, itu terus dilakukan oleh ayahku. Jadi diperhatikan kalau dituntun dengar azan Jumat, pasti memohonkan ampunan. Ya Allah, Allahumma ighfir li Abi Umamah As'ad bin Zurarah. Ya Allah, ampunilah Abu Umamah, ampunilah As'ad bin Zurarah. Faqultu inna hadza ajzun alla as'alahu an hadza. Saya bilang pada diri saya sendiri, ini suatu kelemahan ini. Kalau saya tidak tanyakan kepada ayahku, kenapa sih dilakukan seperti itu? Fa kharajtu bihi kama kuntu akhruju. Suatu hari pada hari Jumat, sebagaimana biasa, saya tuntun ayahku menuju masjid. Falamma sami'al adzana lil jum'ati istaghfara lahu. Ketika mendengar azan salat Jumat, beliau kembali lagi memohonkan ampunan untuk sahabat Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Faqultu ya abatah. Akhirnya saya beranikan untuk bertanya, ayah, ara'aita istighfaraka li As'ad bin Zurarah kullama sami'tal adzana bil jum'ah. Ayah, kenapa sih setiap kali Anda mendengar azan salat Jumat, itu Anda memohonkan ampunan untuk As'ad bin Zurarah? Qala ay bunayya, kata Ka'ab bin Malik, anakku, kana As'adu awwala man jamma'a binabil Madinati qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali memimpin kami melaksanakan salat Jumat di kota Madinah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi Hazbin Nabit, di kampung Hazbin Nabit. Hazbin Nabit itu nama sebuah kampung yang relatif datar tanahnya. Min Harrati Bani Bayadah, di desa Bani Bayadah. Bani Bayadah nama sebuah kabilah. Fi Naqi'in, ya, Naqi' itu sebuah tempat yang dekat dengan sumber mata air. Yuqalu lahu Naqi'ul Khadamati, disebut dengan sumber mata air Al-Khadamat. Qultu wa kam kuntum yauma idzin. Saya kemudian tanya, waktu itu jumlah kalian ada berapa? Qala arba'una rajulan. Ada 40 orang. Nah, hadis inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi sebagian ulama bahwa minimal jumlah jamaah untuk melaksanakan sholat Jumat adalah 40. Kalau belum sampai 40 berarti belum melaksanakan sholat Jumat. Ini salah satu yang dipegang. Walaupun pendapat yang paling kuat dan rajih, wallahu alam, selama bisa dikatakan jamaah, berarti sah untuk melaksanakan sholat Jumat. 5 orang, 6 orang, 10 orang. Ya, kalau memang sudah saatnya sholat Jumat. Dan kasus seperti ini paling banyak ditanyakan oleh teman-teman kita yang kerjanya jauh dari pemukiman. Mereka kerja di pertambangan, mereka ada kegiatan di hutan menjaga atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita tahu bahwa ini dasar hukum yang kemudian dijadikan pegangan bahwa jumlah minimal jamaah salat Jumat adalah 40. Qala qultu, kata Ibnu Qayyim, wa hadza kana mabda'ul jum'ati. Inilah pertama kali salat Jumat dilakukan. Thumma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tiba di kota Madinah. Fa aqama bi Quba fi Bani Amr bin Auf. Kemudian beliau sempat tinggal sesaat di kampung Quba, di perkampungan Bani Amr bin Auf. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu, diresmikan jalur pedestrian way dari Masjid Quba, dari Masjid Quba sampai Masjid Nabawi. Ya, jadi kalau kita dulu kan naik bis ya, naik bis Pak Sarsio nggih. Kalau sekarang jalan kaki bisa. Kemarin saya sudah praktek jalan kaki, dihitung pakai jam smart itu 3,7 kilo. Lurus terus. Nyebrangnya cuma sekali yang jalan besar. Setelah itu udah kayak jalan Malioboro itu. Jadi memang khusus untuk pejalan kaki, nggak ada mobil, nggak ada motor. Kemudian kanan kiri toko-toko dibuka, kemudian jalannya itu juga sudah pakai paving, tapi bukan paving blok, tapi paving pakai semacam batu alam itu, lurus semuanya.
kita udah keluar dari Masjid Nabawi, dari pintu Kuba dekat Babu Salam itu, keluar nyebrang satu jalan, nyebrang dua jalan yang kecil, hotel-hotel itu, terus nanti ada jalan besar yang flyover. Nah, setelah itu lurus udah itu Kuba, Kuba, menaranya Masjid Kuba itu udah kelihatan dari jauh kan. Dan ada keterangan Masjid Kuba berapa meter lagi, Masjid Kuba berapa meter lagi. Sehingga kenapa? Karena itu fasilitas yang diberikan oleh pelayan dua kota suci, ya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lebih sering jalan kaki daripada naik kendaraan ke Kuba. Nabi Muhammad kan tiap hari Sabtu kan ke Masjid Kuba, sholat sunnah 2 rakaat di sana, yang keutamanya seperti pahala umrah, dan juga untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya di sana, itu jalan kaki, gitu, paling sering. Qala fa aqama bi Quba fi Bani Amr bin Auf wa assasa masjidahum. Nabi Muhammad selama di Kuba kemudian membangun pondasi masjid yang kemudian kita sebut Masjid Kuba sekarang. Tsumma kharaja yaumal jum'ati. Kemudian beliau meninggalkan Kuba tepat hari Jumat. Fa adrakathul jum'atu fi Bani Salim bin Auf. Nah, dalam perjalanan ke lokasi Masjid Nabawi yang sekarang, waktu Jumat datang pas di perkampungan Bani Salim bin Auf. Fa shallaha fil masjidil ladzi fi batnil wadi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian melaksanakan salat Jumat di masjid yang ada di dekat lembah. Ya, sebenarnya tidak bisa dikatakan lembah juga, al-wadi itu ya. Al-wadi itu titik saluran air ya dari gunung-gunung melewati padang pasir itu. Wa kanat awwala jum'atin shallaha bil Madinah. Itulah salat Jumat pertama yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Wa dzalika qabla ta'sisi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum membangun dan mendirikan masjidnya beliau, maksudnya itu Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pembahasan kita sekarang masuk ke pembahasan yang baru tentang salat Jumat dan ibadah-ibadah yang terkait dengannya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.